Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dicintai Allah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pembahasan kali ini tentang waktu mustajab untuk berdoa. Berdoa bisa dilakukan kapan saja dan untuk berbagai keperluan tertentu, untuk mengupayakan doa kita terkabul. Ada berbagai usaha yang bisa dilakukan. Salah satunya sedang berdoa pada waktu-waktu tertentu. Ketika kita berdoa pada waktu-waktu mustajab, kita percaya doa akan terkabul. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada waktu mustajab untuk berdoa. Yang pertama, saat sahur atau sepertiga malam terakhir. Waktu mustajab pertama untuk berdoa adalah saat sahur atau malam terakhir. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Az-Zuriyat ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil ashari hum yastaghfirun. Artinya, dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga malam yang paling akhir adalah waktu yang penuh berkah. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala turun ke dunia dan mengabulkan setiap doa hamba-hambanya yang berdoa ketika itu. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Rob kita turun ke langit dunia pada paruh malam yang akhir pada setiap malamnya. Orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 1145. Jadi ketika kita mau sahur, setelah membaca doa sahur mau puasa sunnah, puasa Ramadan, ketika kita sudah membaca niat sahur, nah disitulah kita berdoa dulu, memperbanyak doa. Setelah memperbanyak doa, nah baru kita boleh makan. Yang kedua, ketika berbuka puasa. Waktu berbuka puasa juga penuh keberkahan. Pada saat ini umat Islam merasakan salah satu kebahagiaan ibadah puasa, yaitu boleh makan dan minum setelah seharian menahan lapar dan haus. Keberkahan lainnya yang dirasakan saat berbuka puasa adalah dikabulkannya doa yang diminta orang yang telah berpuasa. Sebab tertulis pada hadis, 3 orang yang doanya tidak tertolak: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan doa orang yang terzolimi. Allah akan mengangkatnya di bawah naungan awan pada hari berhenti. Pintu-pintu langit akan dibukakan untuknya seraya berfirman, demi keagunganku, sesungguhnya aku membantumu meski setelah beberapa saat. Contohnya seperti ini. Jadi ketika kita mau berbuka puasa sunnah ataupun puasa Ramadan yang wajib, setelah membaca doa buka puasa, jangan langsung makan. Perbanyak doa terlebih dahulu. Setelah berbanyak doa, baru kita makan. Yang ketiga, ketika malam Lailatul Qadar.
Malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan merupakan salah satu malam yang paling istimewa bagi umat Islam. Malam ini diperingati sebagai malam diturunkannya Al-Quran. Pada malam ini dianjurkan memperbanyak doa beribadah, termasuk memperbanyak doa, serupa yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aku bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, memberitahukan apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku menemukan malam Lailatul Qadar?" Beliau bersabda, "Berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibul afu anni." Sekali lagi doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibul afu anni. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3513 dan Ibnu Majah nomor 3119. Pada hadis ini Aisyah meminta mengajarkan ucapan yang sebaiknya diamalkan ketika malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW pun mengajarkan lafaz doa ini. Ini merupakan bahwa pada malam Lailatul Qadar dianjurkan memperbanyak doa, terutama doa yang diajarkan tersebut. Yang selanjutnya nomor 4. Ketika azan berkumandang. Saat azan pun termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Rasulullah SAW bersabda, "Doa tidak tertolak pada 2 waktu, atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk, ketika kedua kubu saling menyerang." Hadis riwayat Abu Daud nomor 2540. Yang kelima, antara adzan dan iqamah. Waktu antara adzan dan iqamah juga merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Doa di antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Tirmizi nomor 212. Jadi contohnya seperti ini sahabat muslim. Ketika adzan sudah selesai, kita melakukan sholat sunnah qobliyah. Nah, disitulah kita perbanyak doa kepada Allah sampai iqamah berkumandang. Yang nomor 6, ketika sedang sujud dalam sholat. Waktu mustajab untuk berdoa selanjutnya adalah ketika sedang sujud saat sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang hamba berada paling dekat dengan Robnya adalah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika itu." Hadis riwayat Muslim nomor 482. Jadi contohnya seperti ini sahabat muslim. Ketika sujud terakhir dalam sholat, setelah kita membaca doa sujud, nah disitulah kita perbanyak doa, tapi jangan dilafalkan, tetap dalam hati. Nomor 7, sebelum salam pada sholat wajib. Umat muslim lebih rutin berdoa meminta sesuatu setelah salam pada sholat wajib. Tetapi yang diisyaratkan sebagai waktu mustajab sebenarnya adalah sebelum salam pada sholat wajib. Rasulullah SAW bersabda, ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan doa kita didengar oleh Allah?" Beliau pun menjawab,
di akhir malam dan di akhir sholat wajib. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3499. Apa maksud akhir sholat wajib? Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Jaw'adul Ma'ad menjelaskan bahwa maksud akhir sholat wajib adalah sebelum salam. Contohnya seperti ini sahabat muslim. Setelah membaca doa tahiyat, terus membaca doa perlindungan dari api neraka dan fitnah dajjal. Nah, disitulah kita memperbanyak doa, tapi jangan dilafalkan, tetap dalam hati. Sampai imam mengucapkan salam. Yang kedelapan, pada hari Jumat, Rasulullah SAW bersabda, menyebutkan tentang hari Jumat. Kemudian beliau bersabda, di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu ia mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 935 dan hadis riwayat Muslim nomor 852. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kapan tepatnya waktu mustajab untuk berdoa pada hari Jumat? Ibnu Hajar Asqalani dalam Fath al-Bari menyebutkan 42 pendapat ulama mengenai waktu yang dimaksud. Tetapi ada 4 pendapat kuat, yaitu waktu sejak imam atau khotib naik mimbar. Perbanyaklah doa di situ. Dan ketika khotib selesai khutbah pertama, ada jeda khotib duduk sejenak. Nah, di situ perbanyaklah doa dan beristighfar sampai khotib melanjutkan khutbah kedua. Dan sampai selesai sholat Jumat. Masih di hari Jumat, setelah asar sampai terbenamnya matahari. Setelah asar, jadi di antara waktu sholat asar sampai sholat maghrib. Tetapi di akhir-akhir hari Jumat. Jadi di hari Jumat, ketika kita selesai sholat asar, nah disitulah perbanyaklah doa sampai waktu maghrib datang. Mustajab doanya, akan dikabulkan oleh Allah SWT. Menggabungkan semua pendapat yang ada berarti memperbanyak doa pada hari Jumat, bukan hanya pada waktu-waktu yang telah disebutkan. Yang nomor 9 adalah saat turun hujan. Sebagian orang mukmin merasa jengkel ketika hujan turun. Padahal hujan adalah nikmat dari Allah SWT yang tidak boleh dicela. Daripada tenggelam dalam rasa jengkel, lebih baik kita memanfaatkan waktu hujan untuk berdoa. Doa tidak tertolak pada 2 waktu, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 2534. Disahihkan oleh Al-Albani di Syahih Al-Jami nomor 3078. Sahabat muslim yang dicintai Allah, ketika turun hujan, perbanyaklah doa, karena disitulah waktu mustajab dalam berdoa. Yang ke-10, hari Rabu antara duhur dan asyar. Terkabulnya doa yang dipanjatkan pada hari Rabu antara waktu duhur dan asyar sesuai dengan yang diceritakan oleh Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Nabi SAW berdoa di masjid, yaitu hari Senin, Selasa, dan Rabu. Pada hari Rabu lah doanya dikabulkan, yaitu di antara 2 sholat. Ini diketahui dari kegembiraan di wajah beliau. Berkata Jabir,
Tidaklah suatu hal penting yang berat pada saya kecuali saya memilih waktu ini untuk berdoa. Dan saya menepati dikabulkannya doa saya. Yang ke-11, ketika hari Arafah. Hari Arafah adalah hari ketika para jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Pada hari tersebut, dianjurkan memperbanyak doa, baik bagi jamaah haji maupun bagi seluruh umat Islam yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Doa yang terbaik adalah doa ketika hari Arafah. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 3585. Nomor yang ke-12, ketika perang berkecamuk. Ketika perang sedang berkecamuk, doa orang yang berdoa di jalan Allah akan dikabulkan. Ini berdasarkan hadis yang juga sudah disinggungkan di atas, yaitu doa tidak tertolak pada 2 waktu atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya, yakni ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk. Ketika kedua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2540. Yang ke-13, ketika meminum air Zam-Zam. Ketika minum air Zam-Zam juga termasuk waktu mustajab untuk berdoa. Rasulullah SAW bersabda, khasiat air Zam-Zam itu sesuai niat peminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi sahabat muslim, ketika kita sedang mau minum air Zam-Zam, sebaiknya jangan langsung minum, tetapi perbanyaklah berdoa. Karena disitulah waktu mustajab doa kita terkabul. Demikianlah pembahasan mengenai waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Sebenarnya doa yang dilakukan kapan saja bisa dikabulkan Allah. Yang penting adalah hati dalam keadaan tenang, yakin, dan pasrah kepada Allah. Semoga apa yang disampaikan dapat memberi manfaat. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.